Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kita masih bisa dipertemukan lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kepada atba'ut tabi'innya. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita memulai dengan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga kalian semua selalu disehatkan, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan selalu ada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang manusia terjebak pada ilusi bahwa kematian hanya dialami mereka yang sudah lanjut usia. Meski pada hakikatnya kita tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Namun nyatanya soal tobat dari kesalahan dan dosa kita malah menundanya. Seakan mengakui kesalahan dan menyesalinya adalah urusan di hari tua nanti. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa. Tiap hari atau bahkan tiap waktu kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, sobat semuanya, kita dituntut untuk selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dalam menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Yang artinya semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusiawi Bani Adam untuk berbuat kesalahan. Namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Para sahabat saya semuanya, kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita selama mau bertobat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablughu khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataba 'alaikum." Artinya, sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah dan hambanya dijadikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Sahabat, kita semuanya sebagai hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan tobat bahkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertobat dan meminta ampunan pada Allah di usia tua nanti dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyebut dirinya sebagai zat yang menerima tobat hambanya, yang mengampuni segala dosa hingga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Akan tetapi, tobat dan permintaan ampun kepada Allah hanya diterima apabila sebelum datang dua waktu. Yang pertama ketika ajal datang menjemput, dan yang kedua ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, yaitu tobat tidak diterima ketika ajal menjemput, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak orang-orang yang mati segera sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Syekh Wahbah Al-Zuhairi menjelaskan ayat ini dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir. Diterimanya tobat seorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan syaitan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Syekh Wahbah Al-Zuhairi di dalam kitabnya Tafsir Munir halaman 294. Sahabat yang beriman, adapun waktu yang kedua di mana tobat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna mu'tazirun. Artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Syekh Wahbah Al-Zuhairi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Syekh Wahbah Al-Zuhairi dalam kitabnya Tafsir Munir halaman 294. Sahabat beriman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, sehingga hendaknya kita mulai berbenah diri dan muhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta pada keluarga
kerabat hingga teman dan orang-orang yang mungkin telah kita sakiti hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Artinya, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya diri, umumnya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.